Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode ngomong-ngomong. Hari ini aku akan ngobrol bersama temen aku lagi karena kita lagi ada acara. Jadi banyak temen lah yang bisa diwawancarain. Dan ngobrolnya masih seputar kepenulisan, dunia literasi, dan lain-lain. Dan tanpa panjang-panjang lagi, langsung aja kita sebutkan. Ini dia, Lian Nurida. Halo, akhirnya bisa nongol di sini kayak yang lain. Dan susah jadwal dia dari kemarin. Kepentoknya gara-gara malas mandi. Jadi malas syuting. Males mandi. Dijelasin dulu deh, Lian Nurida ini adalah sosok apa di bidang literasi? Aku novelis, biasa aja. Novelis tapi lebih ke zona nyamannya tuh biasanya nulis teen lit gitu. Nulis teen lit, padahal usia tidak teen lagi. Sudah tidak teen lagi. Jadi untuk kita pernah ngobrol sih sebenarnya di live Instagramnya Expert Class Project, karena waktu itu temanya Mahli, kalau mau nyebutnya Mahli ya. Dia itu lagi ongoing ya naskah di ECP, Wattpad ECP. Temanya juga teen lit. Itu apa comfort zone banget apa gimana? iya, nulis teen lit itu comfort zone. Karena apa ya? Aku juga kurang tahu sih kenapa. Mungkin belum pernah nyoba genre lain juga. Pernah sih Kivik ya sama kamu. Iya. Tapi itu sekali dan belum pernah dicoba lagi gitu. Terus kalau nulis teen lit tuh aku mikirnya lebih mudah eksekusinya aja sih gitu. Kayak lebih natural juga, nggak terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan lah gitu. Biasanya tuh plotnya simple, tapi bukan berarti terus digampangkan digampangkan juga sih, cuman mungkin karena emang udah zona nyaman aja, jadi ya setiap bisa nulis pasti nulisnya teen lit. Jadi udah berapa buku yang ditelurkan dalam genre teen lit ini? Kalau teen lit itu berarti udah ada 2 mau 3 ya. Kalau seluruhnya yang terbit ya, yang maksudnya mau terbit, yang udah terbit 3, yang mau terbit berarti 4. Kalau yang sama yang upload sini tapi belum kelar 5 atau 6 kali berarti 6, ya segituan lah pokoknya. Banyak guys. Nah, selain sebagai penulis, ada nggak sih kegiatan literasi lain yang berkaitan dengan dunia literasi yang sekarang digeluti? Kalau sekarang paling sibuk sama komunitas Expert Class Project gitu sebagai tim media sosial. Jadi yang ngurusin postingan-postingan yang ada di Expert Class Project itu tadi. Isinya ya tentang teknik menulis secara simpel, terus perkenalan penulis-penulis Indonesia atau penulis luar, buku-buku yang bagus, terus motivasi-motivasi untuk nulis, teknik-teknik nulis ada apa aja, ya paling seputar itu aja sih. Sama teman-teman yang lain juga kan ngadain kelas kayak gitu-gitu. Itu di ECP sendiri kan aku juga masuk sih, dan sebenarnya kalau nanyain ECP itu apa gitu-gitu udah pernah ditanyain waktu live Instagram gitu. Yang belum pernah aku tanyain adalah apakah ECP ini berangkat dari sebuah kegelisahan. Biasanya kan kalau punya ide tuh ada kegelisahannya dulu lah gitu. Kalau kegelisahan di dunia literasi sebenarnya sih aku tidak serius itu ya. Maksudnya maksudnya tidak seserius itu aku harus mengarahkan dunia literasi ke arah gimana gitu, enggak gitu. Cuma waktu itu tuh yang kepikiran tuh gimana kelompok kita yang bermulanya tuh dari teman main, teman lomba dan teman nulis bareng di Gramedia Writing Project dan Kampus Fiksi ya yang jadi satu, itu tetap punya satu kegiatan yang bisa bikin bareng-bareng terus gitu loh. Jadi kita nggak gabut gitu, karena kalau misalnya gini, kalau nulis tuh semua udah punya jalannya masing-masing nih. Yang udah sering nulis di platform lanjut, yang nulis ini maksudnya udah punya jalannya masing-masing. Kita udah nggak start bareng kayak waktu di KF dulu. Terus kalau main itu kita waktu sebelum pandemi itu masih sering nongkrong, masih sering saling mengunjungi juga kan ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing gitu. Pas pandemi mulai ada pandemi 2020 itu mungkin ya karena kondisi juga ya, grup jangankan untuk ketemuan langsung jelas-jelas nggak bisa, nongkrong juga nggak bisa, tapi di grup
chat pun sepi gitu, entah karena pada sepaneng masing-masing karena pandemi. Nah waktu itu akhirnya kan kita mikir orang-orang tuh pada yang ngantor-ngantor kan pada Zoom meeting segala macam. Jadi waktu itu tuh aku kepikirannya pengen nge-zoom sama temen-temen di grup, ngobrol, itu aja. Agak awalnya serius gitu, ayo kita nge-zoom. Tapi kalau Zoom tiba-tiba online terus nggak ada obrolan kan, obrolannya ngalor ngidul, rebutan ngobrol biasanya gitu. Akhirnya kita gimana kalau kita bikin kelas gitu. Awalnya dari situ, mungkin nanti setelah kelas kita bisa ngobrol santai atau apa, awalnya dari situ. Terus akhirnya muncul teman-teman kan, oh iya aku pengen kelasnya si ini, si itu. Awalnya kan masih internal ya. Jadi dari situ sih awalnya, jadi lebih ke ingin tetap membangun hubungan baik dengan sesama penulis gitu aja sih tujuannya gitu. Ini simple tapi serius ya, karena banyak yang dipikirin ternyata. Nah setelah udah berjalan kan ternyata kita jadi tahu ya ada banyak hal yang di dunia penulis. Aku tadinya mikir loh, dengan adanya ECP ini emang orang-orang masih mau belajar gitu ya, belajar nulis gitu kan, udah pada jago-jago gitu kan. Terus ternyata pas udah kita bikin layanan-layanan program-program itu kan kayak ini banyak loh ya ternyata yang perlu dimatangkan materinya. Bener, gitu. Nggak sembarangan juga. Nggak sembarangan. Itu tuh yang udah datang ke ECP tuh orang-orang kayak gimana sih setahu Mama Li? Yang sudah menggunakan jasa kita gitu. Jadi klien banyak ya, maksudnya macam-macam. Ada nama-nama yang benar-benar kita nggak tahu. Pas benar-benar daftar terus dia tuh benar-benar nol, dari nol, dari dia nggak ngerti teknik nulis, premis juga masih berantakan segala macam. Nah itu tugas kita gimana caranya biar dia bisa membuat premis yang bagus. Tapi ada juga yang memang udah pro banget. Memang udah dari sononya, udah nulis, udah punya buku segala macam, tapi mungkin butuh dimatangkan idenya atau butuh proofreader, butuh kayak semacam meyakinkan. Nah itu juga ada gitu. Jadi nggak masalah sih. Jadi kayak misalnya ada satu teman kita, dia sudah, aku mau nyebut nama enak juga ya, belum izin soalnya. Dia sudah writer star ya, penulis Wattpad yang berbayar. Oh iya. Jadi udah Wattpad star gitulah nyebutnya. Itu juga brainstorming gitu sama aku. Nah, kamu ngapain gitu kan? Pasti udah jago. Enggak, aku cuman pengen diyakinkan aja kalau ideku ini oke. Setelah ngobrol, ternyata kayaknya lucu nih kalau ditambah ini itu, dan ternyata itu membantu gitu. Jadi saling membantu sih sebenarnya. Dengan adanya kelas ECP yang aku kan kelasnya tuh, aku pikir dengan dunia tulis menulis tuh paling gak jauh-jauh dari unsur intrinsik gitu. Ternyata ada banyak ya yang sudah kita datangkan narsum-narsum yang lebih kompeten gitu buat ngomonginnya. Nah sebenarnya emang teknik nulis itu kayak gimana sih Mali gitu? Kalau aku dulu belajar awal banget, pemula banget itu memang kadang sebaik kalau ini pribadi ya, bebas ya orang nulis aja dulu gitu. Karena kalau kita udah tahu teknik nulis bener-bener detail itu yang ada nggak nulis. Iya. Karena terlalu dipikirkan gitu. Jadi ada orang yang sistematis gitu. Bener-bener sistematis gitu, dan kayaknya kalau kamu suka nulis aja dulu gitu, nulis aja dulu. Berantakan pasti jelek iya. Tapi itu akan berkembang pas kita belajar sambil jalan. Kalau benar-benar mau mulai nulis tapi belum nulis, cuman baca-baca teori doang, nggak nulis karena pusing. Teori nulis banyak banget gitu. Selanjutnya nih, Mahli kan zona nyamannya itu teen lead. Terus teen lead itu identik dengan hal-hal yang sederhana lah intinya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak dapat book shaming dari seorang, kayak kamu kok nulisnya yang receh gini sih gitu? Pernah sih. Padahal usia udah dewasa nulisnya kok kayak gini gitu. Pernah, mungkin nggak secara langsung diomongin ke aku gitu ya, kayak di forum gitu. Tapi nggak aku ambil hati sih. Nggak diambil hati secara dendam atau apa tuh, enggak. Cuman nunjukinnya gini aja. Ya udah, teen lead itu ada penikmatnya sendiri. Kamu yang merasa tulisannya berat-berat juga ada penikmatnya sendiri itu. Nah di bidang yang aku nikmati ini, zona nyamanku ini, aku juga akan menunjukkan kalau ada prestasinya loh gitu. Jadi jadi ya sudah, kita masing-masing kan nggak mungkin
penyanyi apa kayak penyanyi itu awardnya jadi satu gitu enggak kan, pasti ada kategorinya masing-masing. Nah itu mari kita berjuang di kategori kita masing-masing gitu. Itu dalam menulis teen lead itu sebenarnya katanya sederhana. Sebenarnya emang nulis novel itu emang ngalir gitu aja atau lebih baik terstruktur idenya? Nah kalau misalnya sudah tahu nih, sudah nyemplung ke dunia nulis, ada baiknya memang mulai ditata gitu dari awal premisnya, sinopsisnya, outline-nya dan lain sebagainya mulai ditata gitu. Tapi kalau baru pengen nyoba, tulis aja dulu sebanyak-banyaknya gitu. Selanjutnya tentang tadi udah ngomongin ECP, udah ngomongin teknik tulis gitu. Bang Ali pernah nyoba genre baru nggak? Kayaknya yang terbaru ini baru iya trial error gitu ya. Trial error. Tapi juara. Tapi tetap teen lead juga sih. Tetap teen lead itu. Tapi juara, bukan tapi dan juara. Alhamdulillah. Kayaknya lagi beruntung. Coba diceritain itu naskah terbarunya tentang apa? Jadi sebenarnya itu juga nggak pure misteri, tapi nggak pure romance juga. Jadi aku menggabungkan misteri, horor dan teen lead jadi satu. Masih ada bumbu komedi dan juga romance yang nggak tahu dia apa tuh namanya. Judulnya Podcast. Itu ceritanya tentang seorang remaja yang kalau di sekolah tuh dia cukup banget nggak punya temen, tapi dia punya kanal podcast yang terkenal banget gitu. Jadi itu diem-diem dan dia pakai nama samaran, jadi nggak ada yang tahu dia tuh siapa orang di balik podcast itu. Sampai suatu saat podcastnya dia viral karena dia suara hantu gitu loh kan. Ada suara hantu di yang di salah satu siaran podcastnya. Nah penggemar dia tuh kayak mulai meragukan, emang ini beneran ada suara hantu kerekam atau cuman settingan. Nah itu yang menjadi awal dari ceritanya bermula gitu viral. Ini kan lomba ya, gitu lomba dan ini juara. Boleh diceritain tuh lombanya apa, terus juaranya itu gimana proses juaranya dan kapan terbit? Lombanya namanya Belia Writing Marathon yang ngadain penerbit Bentang Belia, lini remaja dari Bentang Pustaka. Lombanya tuh maraton ya, jadi nulisnya kita seminggu 3 kali selama 3 bulan. Sampai selesai. Sekarang prosesnya udah kalau punya aku udah selesai revisi, udah selesai proofreading dan sebagainya. Tapi kalau untuk terbit kayaknya penerbitnya masih mencari jadwal yang tepat sih. Mudah-mudahan di tahun ini. Amin. Kita doain ya guys ya, semoga terbit saat pandemi sudah berakhir, laris manis, dan kalau udah terbit seperti biasa aku ini mewajibkan untuk tidak membeli bajakan. Karena nulisnya aja ngot-ngotan, kejar tayang, susah banget. Susah, meskipun udah zona nyaman yang kata sederhana, mau katanya orang-orang itu gampang, kita susah ya. Tetap dipikirin, tetap mikir nulisnya. Tetap mikir. Oke, berhubung nih baterainya sudah mau habis. Oh iya. Terima kasih banyak buat Mali. Sama-sama Vi. Atas waktunya yang susah banget. Karena mager mandi. Staycation udah 2 hari. Iya udah 2 hari, udah 3 hari 2 malam. Tapi mager banget. Kalau dulu mah tinggal nyamperin ke rumahnya aja, yuk kita bikin konten. Sekarang udah jauh gitu. Jauh. Jadi kalau pas nggak ketemu gini nggak bisa. Iya, jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kalau kalian pengen tahu tentang ECP itu tinggal ke Instagramnya seperti yang sering aku sampaikan gitu kan di vlog-vlog aku. Dan kalau kalian mau baca novelnya silahkan cari aja namanya Lia Nurida, ada banyak novelnya pokoknya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.